Kamu curiga pasangan kamu selingkuh? Teleponan sama siapa? Ketemu atau jalan sama siapa? Aku punya solusinya. Kamu bisa nih sewa orang ini. Dia adalah seorang detektif perempuan yang bisa menyelidiki kasus-kasus mulai dari perselingkuhan, bisnis, hingga orang hilang. Penasaran? Yuk kita meet up langsung saja dengan detektif Jessica. Halo Mbak. Halo Mbak Ulan, halo. Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Apa kabar Mbak Ulan? Kabar baik juga. Lagi nggak sibuk memata-matai nih Mbak Jess? Ya, kita lagi senggang lah sambil isi shoot ini. Ya. Gitu. Oke, baik Mbak Jess. Berbicara soal detektif wanita, kita tuh penasaran banget, tentunya masyarakat di Indonesia juga penasaran. Sebenarnya cerita awalnya profesi detektif itu seperti apa sih Mbak? Cerita awal profesi detektif atau profesi kuning Mbak maksudnya? Ya, profesi Mbak Oke. Jess sebagai detektif. Oke, kalau untuk saya sendiri ya, saya terjun menjadi detektif swasta ini ya memang karena satu passion, kedua memang ada background gitu loh. Yang ketiga ya ini menarik, ini profesi menarik gitu. Kita banyak lah dapat pelajaran, hal yang kita nggak dapat di instansi atau institusi pendidikan tuh kita kerjakan di sini gitu. Oke. Nah, sejak kapan Mbak Jess ini terjun ke profesi detektif ini? Saya ini dari 2010 ya, kurang lebih lah 2010. Saya udah 10 tahun lah kurang lebih ya Mbak ya di investigasi swasta gitu. Itu berarti awalnya dari sebuah ketertarikan begitu ya Mbak Jess ya? Ya, awalnya memang profesi ini memang jarang ya Mbak ya. Kalau misalnya kita cari info nih, ini memang jarang. Nah, kebetulan pas banget saya ketemulah dengan iDetective ini. Nah, saya join lah di sini gitu. Berarti join di iDetective ini sejak tahun 2010 tadi ya? Betul. Oke. Nah, di iDetective ini Mbak Jess ini sebagai apa detailnya? Saya di sini sebagai ini ya, investigation assistant lah atau asisten investigasi. Juga saya mencakup business development. Seperti apa ya, kita konsul dengan klien lalu mengerjakan kasusnya juga. Nah, itu dengan saya. Jadi sebelum eksekusi kasus, saya akan bertemu dengan kliennya terlebih dahulu untuk membahas persoalan kasusnya seperti apa gitu. Menarik sekali. Nah, tadi berbicara soal iDetective sendiri, itu sudah ada sejak tahun berapa sih Mbak, kalau boleh tahu? iDetective ini berdiri sejak tahun 2008, Mbak. Gitu. Oke, 2008. Dan kasus-kasusnya apa saja yang ditangani di iDetective ini? Yang Mbak Jess juga pernah tangani? Jadi sebenarnya gini Mbak Ulat, iDetective ini kan investigasi swasta untuk perselingkuhan ya. Nah, perselingkuhan ini kita menangani kasus biasanya orang-orang yang memang memiliki permasalahan dalam hubungan rumah tangga, seperti selingkuh atau orang ketiga. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan rumah tangga atau percintaan lah gitu. Oke, jadi berapa detektif yang dimiliki untuk menangani kasus perselingkuhan ini, Mbak? Kalau untuk Berapa banyak? perselingkuhan ini investigasi swasta ini sebenarnya gini Mbak. Satu kasus ini kita dengan satu tim. Dalam artian satu tim itu ya bisa 3 orang, bisa 4 orang, bisa lebih gitu. Bisa juga satu kasus 1 orang juga bisa. Tergantung dari kasusnya. Persoalannya seperti apa gitu. Nah, kalau untuk kasusnya sendiri, Mbak, yang paling sulit ditangani itu kasus perselingkuhan seperti apa, Mbak? Kan lagi musim nih ya, zaman sekarang ini ya. Iya.
Ya, kalau perselingkuhan itu sebenarnya macam-macam ya, Mbak. Kita nggak bisa lihat dari satu sisi saja. Dalam arti misal klien datang ke kita, dia bilang, istri saya berselingkuh. Tapi setelah kita telusuri ternyata tidak selingkuh, justru malah lakinya yang berselingkuh. Ada seperti itu. Ada juga yang malah ingin gimana caranya nih biar istri saya selingkuh loh, Mbak. Gitu. Lah itu kan kita nggak bisa. Ada macam-macam orang gitu. Kalau untuk yang paling rumit sendiri sebenarnya adalah dari target yang apabila kita ikuti dia punya pengawalan. Misalnya dia punya bodyguard sendiri atau asistennya ada 5, kemana-mana ngintil, lah itu yang sulit. Gitu. Jadi banyak tantangannya ya, tergantung jenis kasusnya ya. Betul, tiap kasus pasti beda-beda, Mbak. Nah, tapi Mbak J sendiri ini berarti hanya fokus di kasus perselingkuhan atau memang ada kasus-kasus lain yang ditangani di dalam naungan iDetective ini, Mbak? Sebenarnya kalau untuk investigasi sendiri kan cakupannya luas ya, Mbak ya. Kita juga ada service untuk bodyguard, dalam artian bodyguardnya mau perempuan atau mau laki-laki juga ada. Gitu. Kita juga cari orang hilang atau mobil hilang gitu kita bisa gitu. Total keseluruhan detektifnya ada berapa, Mbak, di iDetective ini? Kita kalau untuk agent ini kita ada purna waktu dan paruh waktu ya, Mbak ya. Ada yang full time dan part time lah, freelance gitu istilahnya. Kalau untuk purna waktu sendiri di kita ini ada sekitar kurang lebih 10 anggota ya, 10 agent. Nah, sisanya itu ya bertebaran lah di Indonesia gitu. Dan itu semua wanita atau campur, Mbak? Ada yang perempuan, ada yang laki-laki, ada juga yang bisa berkamuflase menjadi perempuan dan laki-laki. Wow, cukup menarik sekali. Yeah. Tapi lebih banyak wanita atau laki-laki sih, Mbak, biasanya? Laki-laki, Mbak. Laki-laki justru ya. Okay. Nah, Mbak, boleh dong mungkin diceritain pengalaman menangani kasus seperti tadi misalnya perselingkuhan yang tersulit dan berhasil begitu. Perselingkuhan yang tersulit apa? Oh, ini aja deh, saya bahas kencan online kali ya. Oke, boleh. Jadi ini kita bisa juga investigasi online dating apps ya. Dalam arti apabila klien ini ketemu sama cewek, ini kasus saya nih Mbak. Jadi gini ceritanya. Klien kita ini laki-laki ya. Dia ini pengusaha properti lah, cukup ternama gitu kan di Jakarta ini. Dia ini kenalan sama perempuan dari aplikasi. Ya, sebutlah aplikasinya T lah tuh. Okay. Dia kenalan, lalu dia sudah 1 tahun lah menjalin hubungan. Dia merasa diperhatikan dengan si perempuan virtual ini, dia di chat, di texting terus, ditanya sudah makan belum, apa kabar, how's your day, hal-hal seperti itu. Jatuh cinta lah si klien kita ini. Akhirnya ngasih transfer lah ya, transfer, kirim ini itu sampai habis total kurang lebih itu sekitar 65 juta lah. Ya. Wow. Nah, dia penasaran itu sudah 1 tahun, Mbak. Kurang lebih ya 1 tahun. Dia penasaran siapa ini. Pengen ketemu tapi ada aja alasannya nggak pernah bisa gitu kan. Saya udah keluar ini itu semua. Akhirnya ya kita selidiki dari data-data yang ada yang klien berikan ke kita investigasi. Ternyata akun itu ya bodong. Dalam artian si pelaku ini menggunakan foto profil orang lain ya, tapi dia bukan wanita, ternyata dia laki-laki dan bisa kita sebut bencong lah ya. Iya. Dan ketika kita telusuri, memang uniknya ketika kita telusuri ini kisah nyata yang saya pernah bahas juga di salah satu platform berita ya. Ini si yang difoto itu yang dia pasang ternyata kita temui dia lagi pembukaan 4 lagi bersalin di rumah sakit bersalin. Gitu ya, dan dia mengakui bahwa memang iya foto saya sering dipakai untuk scamming online ini gitu. Bahkan dia menikah pun karena awalnya ya ditipu itu gitu, jadi ketemulah asli, akhirnya dia menikah juga dengan laki-laki yang di scamming itu gitu. Begitu kita telusuri siapa,
ternyata pelakunya ya bisa disebut laki-laki yang kemayu lah gitu. Gitu. Aduh, Itu cukup unik. Sangat menarik sekali ya kan ya. Nah, Mbak, itu butuh berapa lama sih sebenarnya untuk mengungkap kasus atau kebenaran dari kasus yang Mbak Jess tangani? Oh ya, untuk kasus itu bergantung dari latar belakang persoalannya seperti apa, lalu kemudian data dasarnya apa saja dan data yang diinginkan apa saja. Kalau estimasi itu ya bisa 1 sampai dengan 1 minggu gitu. Nah, biasanya itu dalam satu hari Mbak Jess ini mengerjakan satu kasus atau bisa lebih dari satu kasus, Mbak? 1 hari ya 1 kasus lah, Mbak. Kalau kebanyakan nggak kepegang tuh. Itu 24 jam kerjanya atau bagaimana sistem kerja dari detektif sendiri, Mbak? Mungkin bisa diceritain. Ya, bergantung Mbak kasusnya. Karena kan kadang ada beberapa hal yang kita juga harus menyesuaikan diri lah, beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau misal di lingkungan tersebut jam tutupnya cepat ya kita ya nggak bisa lama. Misalnya sebutlah kita di tempat prostitusi misalnya Mbak ya, kita mau cari ini perempuan misalnya si klien ini suka dengan wanita malam ya kan, lalu dia pengen tahu wanita malam ini seperti apa ya kita pantau kesehariannya dia sampai pulangnya kemana, lingkungannya seperti apa, kehidupannya seperti apa, begitu kurang lebihnya. Jadi semua itu tergantung dari kasusnya. Nah, kliennya itu biasanya dari mana saja, Mbak? Mungkin ada artis atau pejabat terkenal yang pernah jadi klien Mbak Jess? Ada Mbak, artis beberapa banyak, pejabat adalah, cuma kan kita nggak bisa sebut nama ya, menjaga privasi. Begitu. Tapi kebanyakan dari kalangan biasa atau justru dari orang-orang yang memiliki jabatan penting begitu, Mbak? Ini justru unik nih. Rata-rata gini Mbak, jasa investigasi swasta itu memang diperuntukkan untuk masyarakat dengan kalangan ekonomi tertentu, ya. Jadi ya pastinya mereka-mereka yang memang memiliki finansial cukup lah atau di atas rata-rata gitu. Karena memang jasa investigasi ini ya special service untuk kalangan tertentu seperti itu. Nah, Mbak, berbicara mengenai jasa investigasi ini kan sebenarnya kalau di luar negeri itu ada payung hukumnya. Nah, kalau di Indonesia itu kan belum begitu ya. Tanggapan Mbak Jess sendiri seperti apa, Mbak? Betul. Jadi begini Mbak, untuk yang namanya ini ya, kita membahas mengenai undang-undang ya. Jadi jasa investigasi ini memang betul belum ada payung hukumnya. Dalam arti belum ada undang-undang atau peraturan yang melarang ataupun memperbolehkan aktivitasnya di Indonesia. Maka itu dalam pengoperasiannya kita juga sebisa mungkin beroperasi menjaga standar etika negara dan batasan-batasan tertentu supaya tidak berbenturan dengan pekerjaan aparat lah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, berarti ada yang mungkin mengatakan bahwa wah ini ilegal gitu, dan ada nggak sih ketakutan dari Mbak Jess dan juga teman-teman detektif lainnya yang detektif swasta ini kalau justru nanti akan dibalik gitu, maksudnya kayak apa ya, kayak dilaporkan balik oleh klien atau targetnya klien yang tidak suka dimata-matai seperti itulah istilahnya. Oke, jadi gini Mbak, sebenarnya kalau dibilang ilegal sih tidak ya, karena kan kita tidak melakukan hal yang, ya itu tadi kita tidak melanggar batasan hukum gitu. Kita punya batasan-batasan sendiri yang mana kita bisa lakukan dan tidak. Contoh lah Mbak, ambil foto di tempat umum semua orang bisa kan? Ya hal seperti itu yang kita lakukan. Kayak masuk ke hotel ya nggak bisa lah, gitu kan, masuk ke kamar kan nggak bisa tuh. Nah, di mana ilegalnya gitu, bisa ingin membahas seperti itu gitu ya Mbak. Nah lalu kemudian untuk ketakutan sendiri sebenarnya kita tidak ada, karena begini, setiap pekerjaan itu pasti mempunyai resiko Mbak ya, semua pekerjaan pasti ada resikonya, betul kan gitu. Kita tukang sapu jalanan juga resikonya bisa ketabrak mobil gitu. Nah selama kita melakukan hal-hal yang tidak melewati standar etika negara dan batasan hukum, saya rasa itu tidak masalah. Gitu.
Baik, berarti selama ini pernah nggak sih Mbak bersinggungan dengan polisi gitu istilahnya? Ya, ada saja lah Mbak. Pastinya namanya profesi ya. Apalagi saya sudah 10 tahun lebih di sini. Ya. Gitu. Nah, tadi kita berbicara balik lagi nih soal klien dari kasusnya sendiri. Ada nggak sih Mbak klien dari luar negeri yang menggunakan jasa detektif swasta di Indonesia? Banyak Mbak. Biasanya Ya. ini loh bule-bule yang nikah sama orang-orang daerah tuh gitu. Oke. Atau yang LDR. Ini saya lagi banyak nanganin kasus orang yang pura-pura mati karena COVID padahal menghilang ghosting. Iya. Serem banget ya, mati biar apa? Iya. Nah, Ini tadi Mbak, masalah uang biasanya. Waduh, biar cair begitu ya, atau bagaimana kali ya? Benar. Nah, tadi Mbak Jess bilang kalau ini jasa investigator ini untuk kalangan yang cukup ya, yang menengah bisa dibilang seperti itu. Memang honornya berapa sih Mbak? Ya, katanya wow. Ya, itu bisa calling-calling sajalah Detektif Jessica. Kisarannya gitu Mbak, mungkin ada kasus ringan, sedang, berat, apa ada perbedaan seperti itu? Ya, kalau kita bicara rate ya jutaan hingga puluhan juta lah, mungkin bisa juga sampai ratusan tergantung kasus sih Mbak. Gitu. Wow. Iya. Untuk yang ratusan juta gitu. Pasaran kok bisa mahal banget gitu kan? Ya, biasanya ini pemantauan ya Mbak ya, atau kita sebutnya kalau dunia investigasi sebutnya ini surveillance. Nah, itu kan tergantung berapa lama sih ingin dipantau gitu. Gitu sih sebenarnya ya tergantung kasus lah macam-macam Mbak gitu. Tergantung kasusnya dan berapa lama dipantaunya begitu ya Mbak ya? Iya. Lalu untuk jadi detektifnya sendiri nih Mbak, di iDetektif ini mungkin ada keahlian atau mungkin kriteria atau sertifikasi khusus nggak sih Mbak untuk menjadi seorang detektif? Gitu? Ya sebenarnya kalau untuk sertifikasi kita berbicara mengenai pendidikannya ya berarti. Dalam arti pendidikan untuk menjadi PI juga ada Mbak. Cuma memang tidak di Indonesia. Kita ambil dari biasanya ya kebanyakan ini dari UK, yaitu sertifikasinya. Lalu kalau untuk di Indonesia sendiri, yang paling penting ini kita harus bisa beradaptasi dengan segala jenis situasi. Karena namanya investigasi ya samalah seperti kita jurnalis juga kan cari berita, cari info, gitu kan samanya itu Mbak. Ya, kita harus kalau lagi ke bawah ya nyari ke bawah, kalau lagi yang ke kelas yang tinggi-tinggi sekali ya kita harus bisa menyesuaikan intinya. Lalu kita juga harus memiliki keahlian berkendara ya. Dalam arti motor, mobil tuh kita harus bisa gitu. Bisa intinya bisa dilepas dimanapun lah. Oke. Nah satu lagi nih Mbak, pertanyaan terakhir. Penasaran juga kalau detektif wanita ini katanya memang harus yang lajang begitu ya Mbak ya? Ya kebanyakan sih ya itu biar tidak berbentrokan dengan rumah tangga gitu loh Mbak. Tapi Mbak Jess sendiri pernah mengalami pengalaman buruk nggak sih selama menjadi seorang detektif gitu? Pengalaman yang nggak enak gitu Mbak? Oh sering Mbak, lagi ngikutin orang, kejeblos masuk got, saya juga pernah. Lagi ya banyak lah. Banyak ya? Nggak lihat jalan, banyak sekali Mbak. Gitu. Kadang ya hal-hal yang kita nggak tahu jadi tahu juga ada lah. Karena luas sekali. Jangankan Indonesia, Jakarta aja luas sekali, masih banyak yang kita belum tahu. Tempat-tempat tuh pasti ada saja. Nah, kalau aku lihat foto IG-nya Mbak Jess ini kan ada yang pakai topeng gitu ya. Kalau untuk penyamarannya sendiri, sebenarnya memang harus pakai topeng itu kah atau bagaimana Mbak? Kalau untuk penyamaran sebenarnya kita tergantung kasus ya Mbak, kayak yang tadi saya info. Misalnya kita dapat targetnya ini orang santri ya kita ya pakai jilbab kemana-mana gitu kan. Kalau misalnya targetnya ternyata, iya kita mengikuti, kita menyesuaikan. Kalau targetnya ini ya cewek malam gitu kan yang suka keluyuran ya kita menyesuaikan dengan dia. Gitu. Orang kantoran ya kita officially ya pakai baju kantoran gitu.
Nah, sebagai seorang detektif kan pasti rasa ingin tahunya cukup besar begitu ya. Pernah nggak sih Mbak Jess ini penasaran, mungkin menyelidiki atau mengintai keluarga sendiri begitu Mbak? Tetangga saya pernah, ada Mbak. keluarga yang minta tolong gitu. Enggak, saya dapat kasus kebetulan ternyata orang satu lingkungan gitu. Pernah. Saya dapat kasus ternyata masih teman dekat juga pernah. Ya macam-macam lah, Mbak. Gitu. Oke, baik kalau begitu Mbak Jess, terima kasih untuk sharing-sharing pengalamannya. Sukses selalu ya Mbak ya. Sama-sama Mbak Ulan. Oke, terima kasih Mbak Jess. Terima kasih. Oke deh Meet Uppers, itu dia tadi obrolan aku sama detektif Jessica. Ternyata seru juga ya jadi detektif. Mungkin kalian ada yang tertarik nih cewek-cewek. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa di Meet Up selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel YouTube Antv News Plus ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Ulan, bye-bye Meet Uppers.